Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PJOK materi permainan bola. Permainan bola yang akan kita pelajari hari ini itu adalah permainan sepak bola. Jadi, ada yang pernah main sepak bola? Pasti pernah ya. Nah, apa itu sepak bola? Jadi, sepak bola itu bisa diartikan sebagai olahraga yang dimainkan dengan cara menendang atau menyepak. Kemudian, permainan ini harus dimainkan oleh dua tim. Jadi, harus ada dua tim yang memainkannya. Nah, tujuan dari permainan sepak bola yaitu memasukkan bola ke gawang lawan. Nah, tim yang berhasil mencetak gol banyak pada akhir pertandingan, ini nanti akan menjadi pemenangnya. Nah, sekarang jumlah pemain. Jadi, dalam permainan sepak bola, ini satu tim ada 11 orang. Itu tim yang bermain, belum ditambah cadangan. Tapi yang bermain itu ada 11 orang. Nah, tugas dari setiap pemain itu ada banyak. Jadi setiap pemain itu punya tugas masing-masing. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama itu penjaga gawang. Nah, penjaga gawang ini satu-satunya pemain dalam sebuah tim yang bisa menggunakan tangan untuk menghalangi bola menuju gawang dari serangan tim lawan. Jadi yang bisa menggunakan tangan, yang lain nggak boleh menggunakan tangan. Kemudian ada pemain bertahan atau biasa disebut back ya. Nah, ini mempunyai tugas utama yaitu menghalangi dan menutup pergerakan tim lawan. Yang ketiga, ada yang namanya pemain tengah. Pemain tengah ini mempunyai tugas mengatur tempo permainan dan juga sebagai penyokong peran back dan striker dalam tim. Nah, tadi kan ada striker ya. Nah, sekarang penyerang atau striker. Jadi, striker ini punya tugas utama untuk mencetak gol ke gawang lawan. Jadi, yang mencetak gol itu tugas utama dari seorang penyerang atau striker. Nah, ada pula selain striker itu ada pemain sayap kiri atau kanan. Jadi tugasnya di pinggir itu, di sayap. Kemudian ada kapten tim. Jadi dalam namanya tim itu pasti ada kaptennya. Nah, kapten tim itu jabatan pemain yang terpilih di antara para pemain yang memiliki tugas memimpin dan mengkoordinasi para pemain agar bermain secara kompak di lapangan. Lanjut, nah lapangan permainan. Ada yang pernah melihat lapangan sepak bola kan? Nah, ini lapangannya bentuknya persegi panjang. Persegi panjang seperti ini. Kemudian ukuran lapangan yang dipakai dalam pertandingan internasional dewasa yaitu panjangnya itu 100 hingga 120. Tapi bisa juga 90 hingga 120. Itu juga bisa. Kemudian lebarnya itu 65 hingga 75 meter. Ya, jadi bentuknya persegi panjang dengan panjang 100 hingga 120 meter atau 90 hingga 120 meter. Sedangkan lebarnya adalah 65 hingga 75 meter. Begitu. Lanjut. Nah, ini ada berbagai teknik dalam permainan sepak bola ya. Yang teknik dasar. Jadi dalam permainan sepak bola itu ada 3. Jadi ada 3 teknik dasar. Yang pertama adalah menendang atau kicking. Nah, menendang bola adalah salah satu karakteristik pemain sepak bola
yang paling dominan. Namanya juga sepak bola kan pasti menendang. Jadi ini yang paling dominan adalah menendang. Tujuan utama dari menendang bola yaitu untuk mengumpan atau passing dan menembak ke arah gawang atau shooting at the goal. Nah, ada 3 jenis. Jadi menendang itu ada 3 jenis. Apa sajakah itu? Yang pertama, menendang dengan kaki bagian dalam. Pada umumnya, teknik ini dipakai untuk mengumpan jarak pendek. Yang kedua, menendang dengan kaki bagian luar. Ini juga untuk mengumpan jarak pendek. Yang ketiga, menendang dengan punggung kaki. Ini umumnya dipakai untuk menembak ke gawang atau disebut shooting, nge-shoot. Gitu ya. Nah, tadi kan ada menendang. Sekarang ada menghentikan bola atau stopping. Nah, menghentikan bola adalah salah satu teknik dasar pada permainan sepak bola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik menendang bola. Tujuan menghentikan bola ya jelas untuk mengontrol bola yang termasuk di dalamnya untuk mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan memudahkan untuk passing. Yang ketiga adalah menggiring bola. Nah, menggiring bola itu pada dasarnya adalah menendang putus-putus atau menendang pelan. Karena pada bagian kaki yang dipakai ketika menggiring bola sama dengan bagian kaki yang dipakai untuk menendang bola. Jadi, tujuan dari menggiring bola adalah untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan, serta menghambat permainan. Jadi tadi ada 3 gerakan dasar dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah menendang, yang kedua adalah menghentikan bola, yang ketiga adalah menggiring bola. Menendang, menghentikan, dan juga menggiring. Nah, dalam sepak bola itu ada yang namanya gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang perpindahan posisi tempat. Jadi ini gerakannya berpindah-pindah, gerakan yang berpindah-pindah di mana tubuh ini bergerak. Nah, itu bergerak atau berpindah posisi itu namanya gerak lokomotor. Contohnya adalah berlari, menggiring, dan melompat. Kemudian selanjutnya gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor ini adalah gerakan yang tidak menyebabkan tubuh berpindah. Jadi tubuh tetap nggak berpindah seperti gerak lokomotor. Kalau gerak lokomotor kan tubuh berpindah. Nah, ini kalau gerak non-lokomotor ini tubuhnya tetap. Contohnya mengontrol bola, menangkap bola, menendang bola. Itu jadi tubuhnya tetap nggak berpindah-pindah. Pokoknya diingat kalau gerak lokomotor itu tubuhnya berpindah atau berubah posisi. Kalau gerak non-lokomotor itu tubuhnya tetap tidak menyebabkan perpindahan posisi tubuh begitu. Aturan permainan dalam sepak bola. Jadi, aturan mainnya adalah dalam sepak bola itu ada 2 babak. Masing-masing babak itu 45 menit. Jadi kalau 2 babak, totalnya adalah 90 menit. Dan kalau ada waktu istirahat itu diberikan sekitar 15 menit. Terus kadang ada perpanjangan waktu, itu dilakukan selama 2 kali 15 menit. Kemudian ada yang namanya kick off. Apa itu kick off? Jadi kick off ini dilakukan untuk memulai pertandingan pada setiap babak atau setelah terjadinya gol. Nah, lanjut gol.
Gol itu dinyatakan sah ketika bola masuk dan melewati garis gawang. Keputusan sah tidaknya gol itu ada di tangan wasit. Kemudian ada istilah lagi namanya offside. Offside terjadi ketika pemain menerima umpan bola, sedangkan posisi pemain lebih dekat ke gawang lawan ketimbang oponennya. Kemudian ada lagi namanya out atau itu bola keluar. Jadi bola dinyatakan out apabila keluar melewati garis lapangan. Bila terjadi hal demikian, pemain akan melakukan lemparan ke dalam atau throw in. Jadi kalau bolanya out keluar, itu nanti pemain akan melakukan lemparan ke dalam atau namanya throw in. Kemudian ada namanya tendangan sudut. Jadi tendangan ini dilakukan ketika bola keluar dan melewati garis gawang. Sesuai namanya, tendangan sudut berarti dilakukan di pojok lapangan yang berada di dekat dengan gawang dan dilakukan oleh pihak lawan. Kemudian ada namanya tendangan penalti. Jadi penalti ini terjadi ketika pemain yang sedang bertahan melakukan pelanggaran di wilayah penjaga gawang. Itu nanti akan dilakukan tendangan penalti. Tendangan ini dilakukan oleh tim lawan dan punya peluang untuk mencetak gol karena dilakukan pas di depan gawang itu. Tendangan penalti juga dilakukan apabila permainan berakhir seri atau seimbang. Jadi untuk menentukan pemenangnya bisa dilakukan dengan penalti kalau ada permainan yang seri atau seimbang. Kemudian jadi ini sepak bola ini udah sejak lama ya. Kemudian udah dilakukan oleh orang-orang itu sejak zaman dulu. Ini terus kemudian tahun 1904 ini di Paris, Prancis itu dibentuk suatu organisasi sepak bola. Namanya Fédération Internationale de Football Association atau disingkat dengan FIFA. Ini adalah logo dari FIFA, seperti itu. FIFA itu singkatan dari Fédération Internationale de Football Association. Nah, tadi kan ada organisasi internasional, sekarang ada organisasi sepak bola di Indonesia. Namanya adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disingkat PSSI. PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Ini adalah logo PSSI seperti itu.